Menyeberangi sungai adalah wilayah kehidupan alam rahasia bintang Luo. Begitu dia mendarat, dia disambut dengan nafas kehidupan yang kuat, seolah-olah kehidupan tanpa akhir dibiarkan di sini. Meski wilayah kehidupannya kecil, namun luasnya puluhan ribu mil. Bila orang memasukinya, ibarat sebutir pasir yang masuk ke lautan, tidak bisa dipancing. Lu Chen berdiri di tepi pantai dan melihat area kehidupan ini. Dia hanya melihat hutan lebat tak berujung di satu sisi, dan ada banyak pohon raksasa yang menjulang tinggi seperti bulu sapi. Mereka penuh vitalitas dan memiliki nafas yang menakutkan. Nafas kehidupan yang kuat mengalir keluar dari pohon-pohon raksasa itu. Ternyata yang dimaksud dengan kawasan kehidupan adalah pepohonan di sini, bukan binatang buas di sini. Berjalan ke dalam hutan, orang-orang berada dalam nafas kehidupan yang tiada habisnya, yang membuat orang merasa sangat damai dan tercerahkan. Untuk sesaat, Lu Chen merasa sedikit menyesal. Sangguan Jin harus dibawa ke sini. Tempat ini sangat cocok untuk perbaikan pedang ujian. Sangat disayangkan bahwa pembudidaya pedang merindukannya, dan dia sangat merindukannya. Yang lebih disesalkan adalah apa yang dipraktikkan Lu Chen adalah 9 naga kembali ke 1 Jue. Yang dia butuhkan adalah aura langit dan bumi yang sesuai dengan situasi saat ini. Tetapi di hutan ini, selain nafas kehidupan yang kuat, energi spiritualnya tidak begitu banyak, hanya 20.000 kali, yang sama sekali tidak cocok untuk latihan Lu Chen. Berjalan jauh ke dalam hutan, semakin saya berjalan, semakin aneh jadinya, dan saya tidak bertemu satupun binatang buas. Area kehidupan sepertinya merupakan area terlarang bagi binatang buas. Tiba-tiba, Lu Chen menghentikan langkahnya karena dia mencium aura selain kehidupan di depannya. Sudah lama sekali sejak bau seperti itu, dan baunya sangat samar. Jika Lu Chen tidak terlalu peka terhadap bau seperti itu, dia pasti tidak akan bisa menciumnya. Roh iblis. Kebetulan sekali ada prajurit monster di sini. Untungnya, ketika dia sedang menyeberangi sungai, dia menelan pil Ji Wen Yingxi dengan kekuatan obat yang tahan lama, dan kekuatan obatnya belum hilang sampai sekarang, dan nafasnya belum terungkap, dan tidak ada yang menyadarinya. Kalau tidak, monster-monster itu juga bisa mencium bau nafasnya, dan akan sulit baginya untuk bersembunyi. Rantai rune tipe bumi dengan makna mendalam untuk melarikan diri dari bumi turun dan memberkatinya. Lu Chen mengambil langkah maju dan kemudian mengebor ke dalam tanah, hanya untuk menemukan bahwa tanah di sini sebenarnya terbatas dan tidak dapat keluar. Lu Chen mengerutkan kening, dia tidak bisa bersembunyi dan menyelinap, jadi dia hanya bisa menjadi tangguh, sedikit besar. Rantai rune sistem Qi dengan makna nafas yang dalam turun, dan nafas Lu Chen berubah di tempat, dari populer menjadi iblis. Rantai rune tipe iblis dengan makna penampilan yang mendalam turun, dan penampilan Lu Chen juga berubah. Wajah tampan berangsur-angsur berubah menjadi wajah iblis yang tampan. Ini bukan pertama kalinya wajah monster ini berubah, Lu Chen telah mengubahnya beberapa kali. Jika Anyu ada di sini, dia harus dikenali sebagai Lucky. Keluarkan satu set pakaian prajurit Yaozu dan kenakan. Sempurna. Tidak jauh di depan, sekelompok prajurit Yaozu berkumpul. Sekitar 10.000 orang, semuanya berada di atas peringkat tinggi tahap abadi. Monster yang dipimpinnya memiliki alam yang sangat tinggi dan aura monster yang kuat, dan dia setengah langkah di alam dewa pemurnian. Pemimpin iblis sedang mendiskusikan sesuatu dengan iblis lain, dan sepertinya sedang mempersiapkan rencana penyergapan. Wei Hao, para prajurit Yaozu yang berjaga di pinggiran tiba-tiba minum dengan suara pelan. Dalam sekejap, semua monster menjadi waspada dan bergegas menuju suara tersebut. Di bawah pohon raksasa di depannya, muncullah seorang prajurit monster muda dengan wajah monster yang tampan. Alam abadi setengah langkah. Pemimpin iblis memandang ke arah prajurit iblis muda, dan tidak bisa menahan cemberut. Alam rahasia Xingluo adalah sebuah tempat di alam abadi, dan alam non-abadi tidak diizinkan masuk. Bagaimana Anda bisa masuk ke sini? Tuanku diam-diam mengizinkanku masuk untuk mencari peluang. Prajurit muda Yaozu menjawab, "Siapa tuanmu?" tanya pemimpin iblis. "Jangan katakan itu." Prajurit muda Yaozu berkata demikian. Mendengar ini, pemimpin iblis terdiam, tetapi tidak berani bertanya lagi. Karena ada beberapa orang kuat yang menjaga pintu masuk gua monster, siapa yang tahu orang kuat mana yang menjadi murid iblis muda ini? Karena orang kuat diam-diam membiarkan orang masuk, dia tentu saja tidak ingin diketahui, dan tidak ada gunanya dia menanyakan kebenaran. "Lalu bagaimana kamu sampai di sini?" tanya pemimpin iblis. "Tuan ingin aku menemukanmu,
lebih aman mengikutimu. Kata prajurit muda Yaosu. Kalau begitu ikuti kami. Pemimpin iblis berpikir sejenak, lalu menunjuk ke belakang tim, dan membuat pengaturan seperti itu. Dia merasa bahwa ranah prajurit muda Yaosu terlalu rendah, dan dia pasti akan mati jika dia keluar sendirian, jadi tentu saja yang paling aman adalah mengikuti mereka. Lebih penting lagi, dia tidak menyadari ada yang salah dengan prajurit muda Yaosu itu, dan tidak masalah jika dia membawa orang tambahan. Ada puluhan ribu monster di tim klan iblis ini, dan mereka diatur menurut tingkat alam. Yang di depan adalah alam pemurnian dewa setengah langkah dengan alam tertinggi, 9 yuan di alam siantai di belakang, dan 8 yuan di alam siantai di belakang. Dan di akhir tim, ada sejumlah kecil monster dengan 7 yuan di alam tahap abadi, hanya cocok untuk prajurit monster muda. Merancang, segera setelah pemimpin iblis memberi perintah, tim berangkat dan berlari ke depan. Tim iblis ini sangat disiplin, walaupun berlari cepat namun pergerakannya sangat kecil, setiap monster sangat berhati-hati agar tidak mengeluarkan suara. Terlebih lagi, setiap monster menahan nafasnya dan berusaha untuk tidak membiarkan gas monster tersebut keluar. Selama tidak dekat, tidak akan tercium bau gas monster sama sekali. Prajurit muda Yaozu mengikuti tim dengan diam-diam, tidak tahu kemana dia pergi. Saat dia bertanya-tanya, sebuah suara kecil tiba-tiba keluar dari telinganya, "Siapa namamu?" Prajurit klan monster muda itu mendongak, dan ternyata monster yang berjalan di depannya itulah yang menoleh untuk berbicara dengannya. "Lucky." Prajurit muda Yaozu tersenyum dan menjawab dengan lembut. "Nama ini agak aneh, sepertinya itu nama ras manusia." Setan itu mengerutkan kening. "Bos, saya baru di sini, dan wilayah saya rendah. Tolong jaga saya." Prajurit muda Yaozu bernama Lucky tersenyum, dengan sikap baik hati, dan menjaga sosoknya tetap rendah. Dia mengenakan topi tinggi saat menembak, dan mudah untuk memberikan kesan yang baik pada lawan. "Tidak masalah, meskipun wilayahmu rendah, selama kamu mengikutiku, kamu akan baik-baik saja." Iblis itu sangat puas dengan nada suara Lucky, dan tidak bisa menahan tawa. Meskipun, di tim Yaozu, wilayahnya sangat rendah, dan kekuatan tempurnya juga paling rendah, tapi Lucky ada di belakangnya, bukan? Mulai sekarang, tidak ada yang akan membencinya, kecuali Lucky. Dia sangat seimbang dan sangat bahagia. Dia merasa berkewajiban untuk menjaga Lucky dengan baik, tidak mati begitu saja, jika tidak, mentalnya akan terganggu. "Saudaraku, semua orang pergi dengan tergesa-gesa, mau kemana?" Lucky bertanya. "Danau tanpa kehidupan," kata iblis itu. "Di mana?" Lucky bingung. "Itu di sini." "Apakah ada kemungkinan bagi danau tanpa kehidupan?" Sungguh kentut, telaga itu adalah genangan air yang tergenang tanpa ada kehidupan, kalau tidak bagaimana bisa disebut telaga tak bernyawa. Agak tidak terduga bahwa wilayah yang penuh kehidupan akan memiliki danau tanpa kehidupan apapun. Karena tidak ada apapun di danau itu, mengapa kita pergi ke sana? Lucky bertanya. "Karena kami telah menerima informasi bahwa ribuan pejuang manusia telah pergi ke Danau Takdir, jadi kami harus bergegas ke sana dan menangkap mereka semua," kata iblis itu. Jadi begitu, Lucky tiba-tiba menyadari bahwa kelompok monster ini berencana mengepung dan memusnahkan para pejuang umat manusia dengan mengandalkan jumlah mereka. Ras manusia dan ras iblis adalah musuh bebuyutan, pertemuan adalah pertarungan, dan tidak ada cara untuk menengahi. "Kita akan melawan umat manusia nanti. Ikuti aku erat-erat agar kamu tetap aman." Setan itu berkata lagi, "Haruskah kita bergabung untuk membunuh musuh?" Lucky bertanya. "Bunuh aku? Aku akan membawamu bersembunyi dan menjauh dari medan perang, mengerti?" Iblis itu berkata, "Jangan bilang kamu baru setengah jalan menuju alam abadi, bahkan jika aku 7 yuan di alam abadi, itu tidak cukup untuk menaruh gigiku di medan perang. Bisakah kita bersembunyi sekarang?" Lucky bertanya lagi. "Jangan sekarang. Tunggu sampai tim tiba di lokasi yang telah ditentukan, mengepung umat manusia, siap, dan tidak ada yang memperhatikan kita, baru kita bisa mundur diam-diam." Iblis itu berkata dengan penuh kemenangan, "Ketika perang usai dan semua pejuang umat manusia mati, kami akan keluar untuk mencari kebocoran, dan kami pasti akan menghasilkan banyak uang." "Kakak, ide bagus." Lucky menunjukkan keterkejutannya dan langsung mengacungkan jempol pada monster itu. Tapi di dalam hatinya dia bertanya kepada leluhur monster itu jutaan kali. "Dunia ini cerah dan dunia semakin buruk, tetapi masih ada talenta seperti itu, saya sangat yakin." Awalnya,
Kupikir hanya naga gemuk yang akan melakukan hal pengecut seperti itu di dunia ini, tapi aku tidak menyangka ada langit di balik langit, dan ada monster di luar manusia, dan ada gunung setinggi gunung, dan gunung dihancurkan oleh pegunungan. Meskipun monster ini pengecut, dia tetap memperlakukannya dengan sangat baik, setidaknya menjamin untuk membawanya keluar dari medan perang dan memastikan keselamatan hidupnya. Ya, itu monster yang bagus. Lucky langsung memutuskan, untuk membalas kebaikan monster ini, dia harus membunuhnya secepat mungkin, dan memberinya kematian tanpa rasa sakit secara gratis. Setengah jam kemudian, puluhan ribu monster tiba di lokasi yang telah ditentukan, memasuki pinggiran danau tanpa kehidupan, menemukan tempat berkumpulnya para pejuang manusia, dan diam-diam membentuk formasi, mengepung mereka dengan berbagai cara. Danau tak bernyawa terletak di tengah-tengah kawasan kehidupan. Ini adalah danau melingkar, tidak terlalu besar, radiusnya hanya beberapa ratus mil. Air danau ini sangat jernih, namun tidak berdasar. Tidak ada makhluk hidup di dalam danau tersebut, tidak bernyawa, seperti danau mati, yang membuat manusia merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Baizang di tepi danau, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan hanya ada hamparan pasir putih halus yang luas di sekitarnya, tanpa kehidupan apapun, membentuk dua titik ekstrim dengan semaraknya hutan yang jaraknya ratusan sang. Di salah satu ujung danau, ribuan pejuang manusia berkumpul, berkonsentrasi menguji air danau, tidak menyadari bahayanya. Lucky melihat bahwa di antara ribuan orang, ada murid dari Sekte Wuliang, Sekte Pengendali Binatang, Sekte Suantian Dao, dan sekte lainnya, dan ada beberapa kenalan di antara mereka. Kepala murid inti Suantian Dao Zong, Wan Yan. Kepala murid inti dari Sekte Pengendali Binatang, Sun An. Kepala murid inti Wuliang Zong, Wang Lue. Ada juga Beastmaster wanita secantik bulan terang, Ming Yue. Faktanya, Lu Chen tahu bahwa Ming Yue adalah orang berpangkat rendah di alam abadi, dan dia pastinya adalah makhluk kecap. Jika bukan karena Master Ming Yue adalah master dari Sekte Pengendali Binatang, Ming Yue tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia Xing Luo sama sekali. Tentu saja, jika murid dari Sekte Pengendali Binatang menemukan peluang, mereka harus memberikan prioritas kepada Ming Yue. Siapa yang menyebut Master Ming Yue sebagai master dari Sekte Pengendali Binatang? Jangan lihat mereka menyebut Ming Yue sebagai adik perempuan, status Ming Yue sangat rendah, malah sebaliknya. Status Ming Yue di Sekte Pengendali Binatang sangat tinggi. Sebab, master dari Sekte Pengendali Binatang hanya menerima satu murid sejati yaitu Ming Yue, sehingga Ming Yue bisa dikatakan sebagai murid nomor satu dari Sekte Pengendali Binatang, dan kepala dari semua murid Sekte Pengontrol Binatang. Meskipun Ming Yue tidak terlalu peduli, dan tim yang memasuki dunia rahasia dipimpin oleh Sun An, begitu peluang ditemukan, prioritas pertama adalah Ming Yue, yang memiliki status tertinggi di sekte tersebut, dan tidak ada yang dapat dilakukan siapapun, dia. Jika bukan itu masalahnya, Lu Chen pasti sudah lama meminta Ming Yue untuk bertindak dengan Legiun Zelot, bagaimana mungkin dia dan sekte penjinak binatang akan kehilangan suara mereka. Untungnya, Lu Chen datang dan bergabung ke dalam tim monster ini. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana, dan Ming Yue tidak akan selamat. Tim klan monster ini memiliki banyak orang dan orang-orang kuat. Setelah pengepungan berhasil, ribuan pejuang manusia akan musnah. Lu Chen tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan tim monster ini membentuk lingkaran pengepungan penuh. Jika tidak, prajurit manusia tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Lucky, jangan bingung. Melihat Lucky bergerak perlahan, monster di depan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Ketika semua tim tiba di lokasi pengepungan yang telah ditentukan, maka kamu sudah selesai. Ayo cari kesempatan untuk menyelinap keluar. Jangan khawatir, aku akan segera menyusul, silakan jalan dulu. Lucky tersenyum, dan memberi isyarat tolong, dan iblis itu berbalik dan melanjutkan perjalanannya. Tidak, apa maksudmu dengan perkataanmu tadi? Tolong biarkan aku pergi dulu. Setelah beberapa saat, iblis itu sadar dan segera menjadi marah. Apa yang pertama kali terjadi? Itu berarti bergegas untuk bereinkarnasi. Lucky ini mengutuknya sampai mati. Adikmu, kamu sebenarnya mengutukku sampai mati, apa niatmu? Iblis itu berbalik dengan marah, siap menamparkan wajah Lucky dengan keras, menyuruh Lucky untuk berbicara dengan ringan dan mengingat. Saat berikutnya, wajah iblis itu memerah, dan kakinya meninggalkan tanah dalam sekejap, menendang dengan liar di udara. Sebab, Lucky mencengkeram lehernya dan mengangkat seluruh tubuh iblisnya ke udara.
Siapa kamu sebenarnya? Wajah monster itu penuh sesak napas, dan dia terkejut melihat ekspresi pembunuh Lucky, dikelilingi oleh 3 naga, dan mata iblisnya hampir meledak. Bos, jangan tanya, ayo pergi. Lucky tersenyum tipis, dan meremas telapak tangannya dengan kuat, meremukkan leher pria besar itu di tempat. Saat iblis itu mati, aura yang telah lama ditekan mengalir keluar seperti banjir. Dalam sekejap, aura iblis melonjak, langsung ke langit, menyebar ke segala arah, hingga ke danau. Ada monster, pejuang manusia yang tak terhitung jumlahnya berteriak satu demi satu, mengambil senjata mereka satu demi satu, dan mengambil tindakan pencegahan. Ada puluhan ribu orang dari Yaosu. Jika kamu ingin mengepungmu, cepat lari ke barat. Yaosu belum sampai di sana. Sebuah suara datang dari hutan. Apakah itu nafas yang dibocorkan oleh bajingan itu? Apakah bajingan itu berbicara lagi? Di sisi lain hutan, terdengar raungan dari pemimpin iblis. Itu suara Lu Chen. Lu Chen mengingatkan kita untuk melakukan apa yang dikatakan Lu Chen dan lari ke barat. Ming Yue segera menyadarinya, dan buru-buru memanggil Sun An. Tanpa diduga, Sun An tidak menjawab, tapi berkata dengan dingin, suara Lu Chen benar, tapi Lu Chen ada di hutan, dan dia tidak muncul. Siapa yang tahu jika dia berkolusi dengan klan monster dan ingin menangkap kita semua? Tidak mungkin, Lu Chen tidak mungkin berkolusi dengan Yaosu. Lu Chen ingin menyelamatkan kita. Mendengar omong kosong Sun An, Ming Yue mau tak mau merasa kesal, dan langsung membantah. Lu Chen, anak itu sangat berbahaya. Kata-katanya mungkin tidak bisa diandalkan. Aku masih percaya pada pendapat Sun An. Lebih baik jangan bergerak. Kali ini, Wang Lue juga mengatakan hal yang sama. Dua murid inti utama dari Sekte Pengendali Binatang dan Sekte Wuli yang telah mengatakan demikian, dan murid dari sekte lain secara alami mempercayainya. Sekte Pengendali Binatang dan Sekte Wuli yang tidak bergerak, dan sekte lainnya tidak berani bergerak. Murid-murid Suantian Daozong mengalami lebih banyak kesulitan. Jika yang lain tidak melarikan diri, akan sulit bagi mereka untuk memilih untuk sementara waktu. Saat ini, terdengar suara langkah kaki cepat di hutan, dan sepertinya ada setidaknya 1000 orang. Itu adalah jejak sekelompok prajurit monster yang bergegas ke barat. Karena para pejuang manusia sudah mengetahuinya, mereka tidak perlu menahan diri. Mereka membuka diri dan berlari dengan kecepatan tercepat untuk menutup titik pengepungan terakhir di sisi barat, sulit bagi pejuang manusia untuk terbang. Ada juga banyak langkah kaki ke arah lain, dan jelas banyak orang yang datang. Pada saat ini, Sun An dan yang lainnya percaya bahwa mereka dikelilingi oleh klan monster, tetapi mereka tidak mempercayai Lu Chen dan berdiri diam. Sekelompok idiot yang berbaik hati menjadi keledai, apa yang kamu suka? Suara Lu Chen terdengar lagi, jelas sedikit kesal dalam nadanya, Ming Yue, larilah sendiri dan tinggalkan mereka sendiri. Dan Wan Yan, pimpin semua murid Suantian untuk lari bersama Ming Yue, aku akan menemuimu di hutan di sebelah barat. Petik 2. Tanpa diduga, Ming Yue tidak bergerak, Wan Yan tidak berguna, dan semua murid Suantian juga tidak bergerak. Setelah beberapa saat, suara Lu Chen terdengar lagi, mengapa kamu tidak lari? Datanglah terlambat, sudah terlambat. Tanda seru petik 2, pergi bersama, aku tidak bisa pergi sendirian. Tanpa diduga, dengan air mata di sudut mata Ming Yue dan wajah meminta maaf, dia menolak Lu Chen. Lu Chen, Sekte Suantian Dao saya adalah sekte terkenal yang baik, salah satu dari 3 sekte besar di Wastelen Timur, dan kami tidak memiliki kebiasaan meninggalkan sekte-sekte yang saleh. Kami akan bertarung berdampingan dengan sekte lain dan bertarung sampai akhir. Wan Yan memiliki ekspresi tekad di wajahnya, dan dia mengatakan hal yang sama. Di hutan, para prajurit monster bergegas ke area yang dikepung, tidak memperhatikan apa yang terjadi di dalam. Lu Chen telah melepas pakaian Yaosu, membatalkan Yaoqi, mengganti kembali ke wajah tampan aslinya, dan memulihkan umat manusia. Saat ini, Lu Chen sedang bersembunyi di atas pohon raksasa. Mendengar kata-kata Ming Yue dan Wan Yan, dia tertegun beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Lupakan saja, patut dipuji karena tidak menelantarkan sesama siswa, tidak meninggalkan kawan. Jika itu dia tidak akan meninggalkan Legiun Fanatik dan meninggalkan Suantian Daozong. Meski objeknya berbeda, alasannya sama. Dan sekarang dia punya satu pertanyaan lagi, akankah dia meninggalkan Ming Yue, meninggalkan murid Suantian, dan melarikan diri? Juga tidak mungkin. Mungkin,
Inilah hidup. Dia melihat ke kejauhan, dan para prajurit monster telah bergegas ke barat, memasuki lokasi pengepungan terakhir, benar-benar memotong mundurnya para prajurit manusia, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah pertempuran besar. Dia menyentuh botol kristal itu, lalu melihat ke arah Chaos Orb. Masih ada tumpukan pilki spiritual Jiwen di sana, dan dia tidak bisa menahan senyum masam. Terdapat cukup cairan esensi spiritual dan pil aura yang cukup untuk mendukungnya dalam pertarungan besar. Hanya saja setelah dibunuh, penyimpanannya mengkhawatirkan. Setelah beberapa saat, dia meninggikan suaranya, mengangkat nafasnya, dan suaranya seperti guntur, dan sampai ke danau. Klan monster memiliki puluhan ribu orang, dan mereka akan membagi pasukan mereka menjadi 4 kelompok untuk membunuhmu. Jangan menyerang, bentuk formasi bertahan, dan tunggu bantuan. Menunggu bantuan, suara Sun An terdengar, di antara sekte yang telah memasuki dunia rahasia, kami adalah yang terkuat. Bala bantuan kuat apa yang kami miliki? Bodoh, bukan, Lu Chen menjawab dengan marah. Kamu, bala bantuan macam apa kamu? Hanya pembelot kuat yang mendapat bagianmu. Sun An menjawab dengan nada menghina. Sun An, berhenti bicara omong kosong. Melihat Sun An mengejek Lu Chen, Ming Yue tidak bisa menahan amarahnya, dan segera memarahinya. Apakah kamu ingin melarikan diri atau tidak? Kamu akan tahu sebentar lagi, yang harus kamu lakukan sekarang adalah diam. Lu Chen mendengus dingin, dan kemudian memerintahkan, Sun An, kalian para master binatang buas memiliki binatang perang untuk membantumu, dan kalian menghadapi musuh secara langsung. Lu Chen, kamu bahkan tidak berada di alam abadi, dan aku tidak tahu apakah kamu adalah pengkhianat klan monster. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Sun An berteriak. Kakak senior Sun An, tolong dengarkan penempatan Lu Chen. Ming Yue segera berbicara dan berkata demikian. Bagaimana jika aku tidak mendengarkan? Sun An mengerutkan kening. Ming Yue mengangkat tangannya dengan tegas, menunjukkan cincin di ibu jarinya. Itu adalah cincin Qian, dikelilingi oleh ukiran ular emas, yang terlihat seperti aslinya, dan ada aura otoritas yang mengalir keluar, yang membuat murid dari sekte pengendali binatang merasakan banyak tekanan. Cincin penjinak binatang. Melihat cincin itu, Sun An mau tidak mau mengubah wajahnya, dan pupil matanya menyusut tajam. Itu adalah tanda penting dari penguasa sekte pengendali binatang. Melihat perintah itu seperti kehadiran sang suzerain secara langsung, dan tidak dapat dilanggar, jika tidak maka akan dianggap sebagai pemberontakan. Setelah cincin pengendali binatang dikeluarkan, jika dia tidak patuh, rekan penjaga lainnya akan menarik garis yang jelas dengannya, dan konsekuensinya akan serius. Sun An menurut. Di bawah tekanan, Sun An tidak punya pilihan selain mematuhi perintah Ming Yue, dan segera memulai tata letak formasi pertempuran, memimpin ratusan prajurit ke garis depan. Wan Yan, pimpin sesama sekte Suantian dan jaga sayap kanan. Melihat Sun An patuh, Lu Chen memerintahkan Wan Yan. Menerima, Wan Yan merespons, dan memimpin kerumunan untuk mengerahkan pertahanan di sayap kanan. Wang sedikit, Lu Chen mengalihkan pandangannya ke Wang Lue, kepala murid inti Wu Liangsong. Orang ini telah banyak menderita di tangannya, dan karena hubungan Fandang, dia mungkin tidak mau mendengarkan perintahnya. Apakah kamu ingin Wu Liangsong mempertahankan sayap kiri? Namun, Wang Lue adalah anak laki-laki yang mencolok, dan Lu Chen ingin memberinya acungan jempol. Itu benar, kalau begitu Wu Liangsong kita akan menjaga sayap kiri. Wang Lue ternyata sangat patuh, dan bahkan memimpin penonton ke sayap kiri untuk bertahan, yang mengejutkan Lu Chen. Sekte lain, bantu dari samping, bertarung sampai akhir, dan lawan iblis. Suara Lu Chen seperti semburan guntur, dan dia berguling, menginspirasi semua pejuang ras. Bagaimana denganmu? Sun An tiba-tiba bertanya. Aku akan bergabung denganmu pada waktu yang tepat. Lu Chen berkata begitu. Sebaiknya kamu tidak lari. Sun An berkata dengan dingin. Begitu kata-kata itu keluar, suara Ming Yue terdengar seperti ini. Lu Chen, jika situasinya tidak baik, kamu harus melarikan diri dan menyelamatkan hidupmu. Sun An tersedak dan tidak bisa berkata apa-apa. Ming Yue mengabdi pada Lu Chen dan selalu bernyanyi menentangnya, apalagi yang bisa dia katakan. Jika aku kabur lebih awal, apa yang kamu lakukan di sini masih berbicara. Lu Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, jika aku menusuk Yao Zhu dari belakang, Yao Zhu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, segera setelah perintah pemimpin iblis keluar,
iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari hutan, membagi pasukan mereka menjadi 4 kelompok, dan datang untuk membunuh para pejuang manusia. Ada puluhan ribu prajurit dari 4 suku monster, dan mereka penuh aura pembunuh dan momentum yang luar biasa. Murid dari Sekte Pengendali Binatang, lepaskan binatang perang itu. Dengan satu sapuan tangannya, Sun An memimpin dalam membuka ruang kendali binatang, dan seekor kera emas berlengan 8 yang menakutkan keluar dari ruang itu. Kera emas berlengan 8 itu tingginya puluhan kaki, dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia berada di tingkat ke-8, yang setara dengan setengah langkah pemurnian para dewa. Dia adalah monster tingkat tertinggi di antara penonton. Murid lain dari Sekte Pengendali Binatang juga melepaskan binatang perang mereka satu demi satu, termasuk Ming Yue yang juga melepaskan Fire Kilin. Murid dari sekte lain juga mengepalkan senjata mereka, bersiap untuk pertempuran berdarah. Ah! Jeritan melengking terdengar dari belakang tim Yaozu. Prajurit Yaozu yang tak terhitung jumlahnya menoleh satu demi satu, dan Leng Xiwan melihat seorang pemuda manusia dengan visi 3 naga menyerang dan membunuh kaki tangan level terendah mereka di belakang tim. Terlebih lagi, pemuda manusia itu melesat dengan sangat cepat dan seperti hantu. Dia secara khusus menyerang monster 7 tingkat di alam Xiantai. Jika dia menangkapnya, dia akan mati. Apakah kamu tidak bercanda? Keadaan seperti apa pemuda manusia itu, yang benar-benar membunuh beberapa dari kita berturut-turut? Pemimpin iblis itu merasa luar biasa, dan bahkan matanya membelalak. Pemuda manusia itu baru setengah jalan menuju alam abadi, tapi dia bisa membunuh 7 Yuan di alam abadi. Monster macam apa ini? Di sisi manusia, banyak orang bersorak, karena anak laki-laki yang menyerang Yaozu tidak lain adalah Lu Chen. Seperti yang diharapkan, Lu Chen tidak melarikan diri, tetapi memulai serangan diam-diam di belakang tim monster Rache, menyebabkan kekacauan dan melecehkan monster Rache, kurang lebih mampu berbagi tekanan pada monster Rache. Di sisi lain, Ming Yue sedikit khawatir. Bagaimanapun, Lu Chen sendirian, dan ada puluhan ribu monster. Setelah dikepung oleh monster, Lu Chen akan berada dalam bahaya. Sementara semua monster terkejut, Lu Chen menangkap dan membunuh beberapa monster satu demi satu, dan akhirnya membuat marah semua monster. Pergilah ke beberapa orang, pancunglah bocah ras manusia itu, dan pasukan besar akan terus bergerak maju dan membunuh para pejuang ras manusia itu. Pemimpin iblis berkata dengan marah, dan beberapa iblis yang setengah melangkah menuju kondisi pemurnian dewa berbalik dan kembali ke belakang tim untuk mencari Lu Chen. Pada saat monster pemurni dewa, setengah langkah itu bergegas kembali, Lu Chen sudah tidak ditemukan. Monster-monster itu sangat bingung, dan mereka datang untuk mencari secara terpisah, bersumpah untuk menemukan Lu Chen. Setan menemukan tepi hutan, tetapi tiba-tiba melihat sesosok tubuh muncul dari dalam hutan, dan sosok itu mengangkat pisau panjang bersisik biru di tangannya, dan menebasnya. Bunuh langit. Dengan satu tebasan, situasinya tiba-tiba berubah, menghancurkan awan ke segala arah, dan meledakkan sebagian ruang. Bilahnya menembus kehampaan dan jatuh ke arahnya. Sergap aku. Monster itu menjadi pucat karena ketakutan, merasa pedang lawannya cukup kuat untuk mengancam nyawanya, jadi dia mengangkat pedangnya untuk menemuinya dengan tergesa-gesa, dia bahkan tidak menunjukkan kemampuan bertarungnya, dia bergegas untuk bertarung. Ledakan, kekuatan pedang menembus kekuatan pedang, dan pedang panjang memotong pedang panjang. Ujung bilahnya masih kuat, dan terus menebas monster itu. Tidak, monster itu ketakutan, tetapi karena dia tidak dapat melawan, dia dikunci oleh pedangnya, dan dia tidak dapat melarikan diri. Bentak, bilahnya menebas, dan memotong monster itu menjadi kanopi darah, yang tumpah ke tanah. Tidak, kami punya rencana untuk mengalihkan harimau itu menjauh dari gunung. Cepat bunuh anak manusia jahat itu. Ayo pergi bersama, pertarungan cepat. Monster lain yang setengah langkah ke alam dewa terkejut dan bergegas satu demi satu. Tetapi ketika mereka tiba, kaki tangan mereka tidak memiliki tulang tersisa, daging dan darah berserakan, dan Lu Chen menyelinap ke dalam hutan. Mengejar, monster-monster itu bergegas ke hutan dengan cepat, mengejar dan membunuh Lu Chen. Sesaat kemudian, terdengar suara tebasan pisau yang menghancurkan bumi dari hutan, dan jeritan monster itu. Setelah itu, hutan kembali tenang. Hanya ada satu monster yang berteriak dan mengutuk pemuda manusia karena menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekornya, melakukan serangan diam-diam alih-alih seni bela diri. Monster itu mengutuk beberapa kata, tapi sebelum dia selesai mengutuk, terdengar suara pedang yang menggemparkan di hutan.
Alhasil, omelan itu berubah menjadi jeritan kematian, lalu hutan kembali tenang sepenuhnya, dan tidak ada lagi omelan. Monster yang setengah langkah menuju alam dewa pemurnian berlari keluar hutan, sangat malu. Saat iblis itu berlari, dia berteriak dengan ngeri, "Cepat, cepat datang, selamatkan aku." Namun, pasukan besar ras monster telah mendekati para pejuang ras manusia, dan pertempuran sudah dekat. Perhatian semua monster tertuju pada prajurit manusia. Saat ini, siapa yang punya waktu untuk memperhatikan orang yang sama yang diburu? Sudah berakhir, perang akan segera dimulai, tidak ada lagi yang peduli padaku. Setan itu merasakan ledakan keputusasaan. Dia melihat beberapa kaki tangannya dipenggal satu persatu oleh pemuda manusia. Beberapa kaki tangannya sangat kuat dalam pertempuran, tetapi mereka tidak dapat menahan pisau seseorang. Bisa dibayangkan peluang dia untuk selamat dari pisau panjang lawan hampir nol. Mati, minuman pecah datang dari belakang, seolah dewa kematian datang, dan dinilai hidupnya sudah berakhir. Tidak, iblis itu tahu bahwa dia tidak terkalahkan, dia sudah ketakutan, dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan, selain memohon belas kasihan, dia menunggu untuk mati. Sayangnya Lu Chen tidak memiliki rasa kasihan padanya, dan pisau yang harus dipotong ditebang seperti biasa. Dengan satu tebasan, tubuh monster itu terpotong bahkan sebelum dia sempat mendengus, dan dia terjatuh di tempat. Lu Chen, dikelilingi oleh 3 naga, berdiri dengan pisau di tangan, seperti kelahiran Dewa Naga, dan seperti turunnya Dewa Pembunuh, menelan gunung dan sungai dengan amarah, memandang rendah dunia. Hanya saja auranya agak lemah sekarang, energi fisiknya hampir habis, dan esensi sejatinya hampir kosong, sehingga ia harus meminum setetes air suci, dan mengambil banyak pil Jiwen Lingqi dan membantingnya. Namun di tepi danau, tempat pertemuan air dan pantai, pertempuran telah dimulai. Keempat prajurit dari ras monster tiba satu demi satu dan menduduki posisi para prajurit dari ras manusia. Baik bagian depan maupun kedua sisi telah bertempur, binatang buas mengaum dan orang-orang mendesis, dan pertempuran berlangsung sengit. Orang yang bertarung melawan Sun An adalah pemimpin monster itu. Keduanya adalah yang terkuat di semua parti, dan semuanya bersinar dalam satu gerakan. Pertarungan Master Binatang, satu orang dan satu binatang, dengan kekuatan tempur yang kuat, ratusan murid Sekte Master Binatang bergabung untuk menyerang, menjadi kekuatan utama absolut. Itu sebabnya Lu Chen mengerahkan mereka untuk bertahan dari depan, kekuatan utama klan monster tangguh. Dan Ming Yue juga ingin bertarung, tapi dihadang oleh kakak laki-lakinya. Keadaan dan kekuatan tempurnya saat ini benar-benar kecap, dan dia tidak cocok untuk bertarung. Monster manapun di depannya adalah orang tingkat tinggi di alam Xiantai, atau bahkan lebih tinggi. Bagaimanapun juga, Ming Yue bukanlah Lu Chen. Dia belum berlatih 9 naga kembali ke 1 Jue, dia juga belum membangkitkan penglihatan, jadi kekuatan tempurnya tidak bisa mencapai level super tinggi itu. Dia hanya 1 yuan di alam abadi, tidak peduli seberapa bagus bakatnya, seberapa kuat binatang itu, dan seberapa tinggi keterampilan bertarungnya, dia paling banyak bisa bertarung melawan Yuan Tengah di alam Xiantai, dan dia tidak boleh bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di alam Xiantai. Murid Sekte Xuantian Dao dan murid Sekte Wuliang juga sangat kuat dalam kekuatan tempur. Dengan seluruh kekuatan mereka untuk melawan, mereka dengan kuat menjaga kedua sayap tersebut. Murid dari sekte lain membantu dari samping. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan setiap orang harus bekerja keras untuk mendapatkan harapan untuk bertahan hidup. 680. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Prajurit manusia bertarung dengan punggung mereka, monster tidak berani memasuki Danau Wuming, tetapi bagian belakang prajurit manusia adalah zona aman, mereka hanya bisa menjaga bagian depan dan 2 sayap. Karena keterbatasan medan, tidak peduli berapa banyak prajurit monster yang ada, mereka tidak dapat memulai pertarungan semuanya, dan mereka tidak dapat menyerbu dalam waktu singkat. Cukup sulit bagi Yao Zu untuk memanfaatkan jumlah orang mereka yang besar dan memusnahkan semua prajurit suku tersebut dalam satu gerakan. Garis depan tim Yao Zu bertarung sengit, namun halaman belakang terbakar. Lu Chen sedang berjalan di tangga ringan kekaisaran, sosoknya seperti hantu, sosoknya tidak menentu, dan dia fokus untuk memukul monster 7 elemen di alam Xiantai di belakang tim klan monster. Segera setelah tangan pengubah surga dilepaskan, seseorang menangkapnya dengan akurat, dan seseorang yang menangkapnya mati.
Monster Yuan ketujuh di alam Xiantai hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin monster mati di tangan Lu Chen. Monster 7 Yuan lainnya yang masih hidup di alam Xiantai, takut dibunuh oleh Lu Chen, bergegas ke depan pertempuran satu demi satu, mengandalkan kaki tangan kuat lainnya untuk perlindungan. Tiba-tiba, formasi pertempuran stabil ras monster diganggu oleh monster yang melarikan diri ini. Kekacauan dalam formasi pertempuran mempengaruhi monster yang bertarung di depan. Beberapa monster terganggu, dan jika mereka ceroboh, mereka langsung dibunuh oleh pejuang manusia dan menderita banyak kerugian. Pemimpin iblis sangat marah sehingga dia dengan jelas mengepung para pejuang manusia. Situasi berjalan baik, namun terganggu oleh kebakaran di halaman belakang. Jika ini terus berlanjut, bagaimana dia bisa mengepung dan menekan para pejuang manusia? Mereka yang menunggang kuda, dapatkan lebih banyak orang, dan bunuh anak manusia di belakang. Alam anak manusia itu tidak tinggi, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, dia tidak bisa menangani kerumunan. Pemimpin iblis itu marah dan cemas. Situasi pertarungan pribadinya tidak berjalan dengan baik, dan dia bertarung dengan sangat buruk. Dia tidak menyangka bahwa di antara kelompok ras manusia ini, ada beberapa master kuat yang secara langsung menahannya dan sekelompok master di bawahnya. Jika bukan karena banyaknya orang di sisinya, dia mungkin telah diserang balik oleh para pejuang ras manusia. Lawannya adalah master binatang terkuat di umat manusia. Kekuatan tempur pribadi dari master binatang itu sangat kuat. Dia tidak bisa bertarung sendirian. Serangan kekerasan Zong, ini tidak termasuk binatang buas dari Tuan Binatang Buas. Kera emas berlengan 8 tingkat kuasi 8 sangat kuat, dengan tubuh tirani dan kebal terhadap pedang dan senjata. Ia telah membunuh monster yang kuat, dan sekarang ia ditahan oleh 2 monster kuat yang bergabung. Kekuatan tempur kedua sayap umat manusia tidaklah lemah, dan ada juga ahli yang mendukung mereka. Banyak ras monster yang kuat telah terbunuh. Untuk sementara, mustahil untuk menyerang sama sekali. Jika bagian belakang tidak stabil dan kekacauan terus berlanjut, pertempuran ini tidak mungkin dilakukan. Monster di alam dewa setengah langkah semuanya bertarung di depan, dan tidak nyaman untuk mundur. Tanggung jawab berat untuk melindungi bagian belakang jatuh pada monster di alam Xiantai 9 Yuan. Dalam sekejap, ratusan monster dengan 9 Yuan di Immortal Terrace mundur dari pertempuran, bergegas ke belakang, dan mengepung serta membunuh Lu Chen. Tanpa diduga, kecepatan Lu Chen sangat cepat, tubuhnya seperti bayangan, dan dia menerobos pengepungan mereka dalam waktu singkat. Ces, jangan biarkan dia pergi. Bukannya lari keluar, kamu malah lari ke dalam. Sudahlah, kemanapun dia pergi, kita akan mengejarnya sampai kita membunuhnya. Ratusan monster sedang terburu-buru, berteriak, mengejar Lu Chen, dan terjun ke dalam tim pertarungan mereka. Benar sekali, mereka masuk ke tim mereka sendiri. Karena Lu Chen masuk ke tim pertarungan mereka, dan mereka harus mengikutinya jika ingin mengejarnya. Dan Lu Chen seperti seekor loah, bergerak bebas di antara tim padat mereka. Mereka mengejar dan membunuh mereka, tetapi mereka tidak dapat membunuh mereka, dan malah secara tidak sengaja melukai rakyat mereka sendiri. Tiba-tiba, tim pertempuran Yaozu berada dalam kondisi yang buruk, formasi kacau, dan banyak cedera yang tidak disengaja, yang berdampak serius pada pertarungan kuat Yaozu di depan. Sekelompok sampah, kamu bahkan tidak bisa membunuh umat manusia yang setengah langkah dari tahap abadi. Aku benar-benar tidak tahu dari mana basis kultivasimu berasal. Pemimpin iblis itu sangat marah. Untuk mengkonsolidasikan formasi pertempuran, dia tidak punya pilihan selain memerintahkan, sayap kiri dan pembangkit tenaga pemurnian dewa setengah langkah di sayap kiri akan dibagi menjadi 2 untuk mengejar anak pembunuh. Anda harus membunuh umat manusia nak, kalau tidak, kamu tidak perlu kembali menemuiku. 70 atau 80 klan monster kuat yang setengah langkah di alam pemurnian dewa bergegas keluar dari 2 sayap, mengejar dan mencegat Lu Chen. Kedua sayap Yaozu tiba-tiba kehilangan setengah dari orang-orang kuatnya, dan tekanannya sangat besar dalam sekejap, banyak orang dibunuh oleh Xuantian Daozong dan Wu Liangzong, dan mereka hampir dipukuli hingga pingsan. Untungnya, ada banyak orang di Yaozu, dan sekelompok orang meninggal, dan kelompok lain muncul, dan akhirnya kedua sayap itu dilawan. Namun, situasi Lu Chen tidak terlalu baik. 70 atau 80 pembangkit tenaga klan monster yang berada di setengah langkah pemurnian para dewa dikirim bersama, merupakan ancaman besar baginya.
Bahkan dengan dukungan Yu Guangbu, akan sulit baginya untuk datang dan pergi dengan bebas di depan alam pemurnian dewa setengah langkah yang cepat. Awalnya, wilayahnya rendah, dan tidak apa-apa bagi Fan Tian untuk membunuh monster 7 Yuan di alam Xiantai, tetapi dia tidak bisa melawan monster kelas atas. Selain itu, dia tidak akan menyia-nyiakan keterampilan menebas langit pada monster tingkat tinggi di alam Xiantai. Lagi pula, sebagian besar monster berharga 9 Yuan di alam Xiantai. Adapun monster di alam Xiantai Yuan ke-8, mereka juga harus membunuh langit. Berapa banyak yang dia dapat? Tujuan Zantian bukanlah posisi tingkat tinggi di alam teras abadi, tetapi alam alkimia setengah langkah. Hanya dengan memenggal kepala sekelompok alam pemurnian dewa setengah langkah dari Yaozu dan melemahkan kekuatan tempur kelas atas Yaozu, para pejuang manusia dapat memiliki kesempatan untuk melawan dan menang. Dia masuk ke tim Yaozu, membuat masalah bagi kelompok Yaozu, mengganggu formasi pertempuran Yaozu, terutama untuk menarik sebagian dari kekuatan tempur kelas atas Yaozu, dan sekarang dia telah melakukannya. Namun, tidak mungkin dia mengorbankan Zantian di tengah sekelompok musuh, jika tidak, dia akan menempatkan dirinya dalam bahaya yang ekstrim. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat melakukan pisau kedua Zantian dan musuh tangguh, paling banyak 2 tebasan berturut-turut, tetapi setelah tebasan, dia harus punya waktu untuk meminum air suci dan mengonsumsi pil energi spiritual. Artinya, Anda harus keluar dari kelompok musuh untuk pulih, jika tidak, Anda akan mati. Namun, jika dia ingin membunuh musuh yang kuat, dia harus meninggalkan kelompok musuh. Pertanyaannya sekarang adalah arah mana yang harus ditinggalkan. Bergegas keluar dari perimeter, di mana terdapat tutupan hutan, dia cukup aman, sehingga dia tidak dapat mencapai tujuannya, mengalahkan semua tim klan monster dan menyelamatkan semua prajurit klan. Satu-satunya arah adalah melarikan diri ke pejuang manusia, yang membutuhkan seseorang untuk merawat mereka. Lu Chen berlari dari kiri ke kanan, dan akhirnya bergegas keluar dari garis pengepungan klan monster yang kuat, dan mendekati garis pertempuran Xuantian Daosong. Wan Yan, aku ingin masuk, aku butuh dukunganmu. Lu Chen berteriak keras, keluar, jangan masuk, atau ras monster menerobos garis pertahanan, dan kamu akan bertarung sampai mati bersama kami. Wan Yan tidak mengetahui tujuan Lu Chen, tetapi menjawab seperti ini. Lu Chen sedikit terdiam, sepertinya pikiran Wan Yan masih belum cukup fleksibel. Bukankah kamu, Wan Yan, melihat bahwa dewa ini telah membunuh beberapa monster yang setengah langkah untuk memurnikan para dewa berturut-turut di luar? Jika Dewa Zantian tidak cacat, kamu harus memimpin orang banyak untuk mengurusnya, jadi mengapa kamu ingin meniduriku?